Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Akhirnya ada champion baru, yaitu Lucian dan Senna. Pada video ini gue bakal bahas penjelasan skill, combo, dan juga tips untuk kedua champion ini. Dan tentunya buat kalian yang mau beli champion ataupun skin mereka, bisa langsung ke Koda Shop, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Pertama, Lucian. Ini adalah champion MM atau ADC yang kalau di PC, di LoL PC, dia bisa di 3 lane. Bisa di Baron, bisa di mid, dan juga bisa di Dragon lane. Pertama kita bahas dari skillnya. Jadi Lucian ini punya pasif, dimana setelah kita menggunakan skill, maka basic attack berikutnya itu bakal langsung nembak 2 kali. Kalau basic attack biasa tuh kayak gini coy. Nah gitu, nembaknya satu-satu ya tuh. Tapi kalau misalnya gue pakai skill dulu, skill 1 dulu, terus gue basic attack, tuh, dia langsung nembak 2 kali. Dan itu nggak ada cooldown sama sekali ya. Kalau misalnya kalian pakai skill 1, basic attack, skill 2, basic attack, skill 3, basic attack. Nah, itu dia bakal langsung 2 kali terus cuy. Seperti yang gue bilang tadi, dia kan nembak 2 kali ya. Tapi tembakan yang kedua itu damage-nya cuma 60% doang cuy. Kecuali ke minion ya. Nah, damage-nya itu 100%. Dan kemudian tembakan kedua ini bakal ngasih efek on hit dan bisa critical. Selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal nembakin laser, tapi ini harus ada target musuh cuy. Misalnya kayak champion musuh lah, atau minion musuh, ataupun monster. Ini jaraknya lumayan deket, tapi ini bakal bisa nembus ke belakang, kayak gini nih. Nah tuh, kena di belakang kan. Tuh. Jadi yang penting ada targetnya dulu, supaya bisa ngenain yang di belakang gitu loh. Dan setelah gue skill 1, seperti yang tadi, pasifnya bakal nyala, yaitu nembak 2 kali. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini bakal nembakin serangan ke depan yang nantinya bakal meledak kayak bintang atau tanda tambah gitulah. Nah, dan itu bakal ngedamage musuh, ngasih magic damage kayak gini. Dan sekaligus ngasih tanda ke musuh. Kalau misalnya tuh, musuhnya kayak punya asap-asap gitu ya. Kayak gini ya. Nah tuh, musuhnya bakal punya stack atau tanda selama 6 detik. Dan efeknya apa? Kalau misalnya Lucian ngedamage musuh yang punya tanda, yang punya asap, maka Lucian ini bakal dapat tambahan movement speed kayak gini nih. Nah, gue basic attack, dia dapat tambahan movement speed. Dan ini nggak cuma sekali doang, tapi bakal berlaku selama 6 detik itu coy. Selagi masih ada tanda. Tuh, gue basic attack dapat tambahan movement speed tuh. Dan bahkan yang menariknya lagi, kalau misalnya musuh punya tanda nih ya, punya asap, terus temen kita yang ini nih nge-hit musuh yang punya tanda, itu juga bakal naikin movement speed Lucian cuy. Jadi nggak harus kita yang nge-hit, temen pun yang nge-hit juga naikin movement speed kita. Dan itu nggak harus pakai basic attack ya, pakai skill 1 juga boleh cuy. Tuh, pakai semua skill juga boleh. Pokoknya ngedamage musuh lah. Selanjutnya skill 3. Skill 3 ini bakal ngedash dan jaraknya ini fix, nggak bisa diatur kayak di PC ya. Jadi dia bakal ngedash dan tentunya bakal langsung nge-enhance basic attack-nya atau nyalain pasifnya yang nembak 2 kali. Dan kalau misalnya pasif kita yang nge-hit 2 kali itu kena champion musuh, bakal ngurangin cooldown dari skill 3. Misal kayak gini nih. Ini cooldownnya 11 tuh, bakal langsung jadi 6 cuy. Jadi pasif itu kan nembak 2 kali ya. Satu tembakan itu ngurangin cooldown 2 detik. Kalau 2 tembakan berarti ngurangin 4 detik cuy. Jadi ini bakal bagus banget. Apalagi kalau misalnya gini nih. Skill 3 tembak 2 kali, skill 2 tembak 2 kali, skill 1 tembak 2 kali. Dan cooldownnya selesai. Tapi kalau misalnya targetnya itu kayak monster, minion yang bukan champion, nah pengurang cooldownnya itu cuman 1 detik cuy. Kemudian untuk player LoL PC mungkin penasaran, Bang bisa nggak sih pakai trik skill 3 yang cooldown itu langsung 6 detik? Bisa, nanti bakal gue bahas. Tapi contohnya kayak gini nih. Selanjutnya skill ulti. Jadi dia bakal nembak ke depan, ini ke arah target, dan ini bakal nembak berkali-kali kayak gitu, dan bisa sambil jalan cuy. Dan bahkan ini bisa dikomboin dengan skill 3 kayak gini nih. Tuh, pakai flash juga boleh. Dan kalau misalnya ulti ini diarahin ke minion, itu damage-nya 2 kali lipat cuy, 200%. Dan seperti yang gue bilang tadi, skill 2 ini kan punya stack ya, punya pasif gitu ya, yang naikin movement speed. Kalau misalnya gue kenain ulti, itu juga bakal naikin movement speed kita cuy. Jadi buat ngejar musuh ini bakal enak banget. Selanjutnya combo untuk Lucian. Yang pertama combo trade damage. Kalau misalnya kalian masih level 1, kalian bisa pakai combo basic attack, skill 1, dan basic attack. Kalau cepat jadi kayak gini. Nah disitu kita udah manfaatin pasifnya ya. Dan kalau misalnya kalau udah level 2 atau level 3, kalian bisa pakai combo kayak gini nih. Basic attack, skill 1,
basic attack, skill 3, dan basic attack. Atau kalau mungkin kalian naikin skill 2 ya bisa pakai skill 2. Pokoknya usahain setelah nge-skill itu basic attack cuy. Itu doang sih kuncinya. Soal combo sebenarnya ya apa dah kombonya, skill setnya begini doang. Dan kalau udah level 3 ya kalian bisa masukin semuanya cuy. Misalnya kayak basic attack, skill 1, skill 2, basic attack, skill 3, basic attack gitu. Kemudian selanjutnya combo untuk supaya skill 3 ini cooldown itu cepet banget gitu loh. Jadi combo itu adalah skill 2 dulu, basic attack, skill 3, dan basic attack. Barusan kalian bisa lihat kalau misalnya cooldown skill 3 gue itu kan 8 detik lagi ya. Nah itu bisa dibikin lebih rendah lagi cuy. Ini kalau biasa ya. Nah tuh cooldown skill 3 nya 8 detik. Tapi kalau misalnya kalian pakai triknya, caranya adalah setelah kalian pakai skill 2, langsung basic attack dan langsung skill 3 cuy, gitu loh. Misalnya kayak gini ya, gue skill 2, basic attack, skill 3. Tuh kalian bisa lihat, skill 3 gue cooldownnya 6 detik loh. Jadi ini bakal lebih cepat lagi. Ulang lagi ya, ini agak perlu belajar sih. Dan juga tergantung dari attack speed kalian. Skill 2, basic attack, skill 3, basic attack. Ah gagal gue. Jadi ini agak sulit sih cuy. Nah kayak gitu tuh, 6 detik kan cooldownnya. Kemudian combo saat kalian udah punya ulti atau combo all-in lah. Jadi kalian bisa pakai skill 1 dulu, basic attack, skill 3, basic attack, skill 2, dan ulti. Kalau misalnya cepat jadi kayak gini nih. Pokoknya skill 2 itu penting banget sebelum pakai ulti cuy, supaya kita dapat tambahan movement speed lah. Jadi ngejar musuh itu gampang gitu loh. Karena ada pasif dari skill 2. Selanjutnya tips untuk Lucian. Apa ya tipsnya? Ya pertama paling kalian harus manfaatin pasifnya, yaitu setelah nge-skill basic attack, setelah nge-skill basic attack gitulah. Kalau combo untuk 3 skill pertama bebas lah, mau skill 1 duluan kayak, skill 2 duluan kayak, asalkan jangan skill 3 dulu ya. Karena skill 3 ini perlu banget buat kayak ya buat kabur dari musuh lah, kecuali musuh itu udah buang skill ya. Kemudian seperti yang gue bilang tadi, usahakan skill 1 kalian itu bisa kena lebih dari 1. Misalnya nih ada 2 champion musuh nih, usahain musuh itu segaris cuy, kayak gini nih. Nah itu kena langsung 2 gitu loh. Kan kalau misalnya di Dragonlance kan ada 2 ya. Atau kalau misalnya di sini ada minion dan di belakang champion musuh, kalian bisa atur tuh supaya mereka segaris, supaya kena. Kemudian saat kalian pakai ulti, misalnya kayak gini ya kondisinya ya. Nah musuh kabur. Nah kalau musuh kaburnya ke samping itu kan agak susah dikejar ya. Pokoknya udah susah dikejar lah. Kalian bisa batalin ulti dengan cara diklik lagi, dan di sini pasif kalian bakal langsung aktif. Karena ulti itu juga termasuk skill kan, jadi dia bakal ngaktifin pasifnya. Jadi itu penting banget, jangan kayak dibiarin terus gitu loh. Udah jelas gak bisa dikejar masih ada kalian biarin. Jadi ini matiin aja, dan langsung basic attack aja. Lumayan gitu loh. Selanjutnya Senna. Nah ini adalah champion MM atau jarak jauh atau ADC, yang dia role itu sebenarnya adalah support, tapi juga bisa dijadiin sebagai ADC. Selanjutnya penjelasan skill Senna. Nah untuk Senna ini penjelasan skillnya bakal panjang banget cuy. Pasif aja itu panjang banget loh. Jadi Senna ini bisa ngambil jiwa yang bakal naikin stacknya. Nah stacknya buat apa? Nanti kita bahas. Ini pasifnya bakal panjang banget cuy. Jadi ada 2 cara buat munculin jiwa atau arwah yang bisa diambil. Yang pertama adalah kalau misal ada musuh yang mati, entah itu champion, minion, ataupun monster, nanti bakal bisa buat munculin jiwa gitu yang bisa diambil. Kalau misalnya yang mati itu champion musuh dan monster yang gede, itu pasti ngeluarin arwah atau jiwa. Tapi kalau misalnya yang mati itu cuma minion ataupun monster yang kecil, itu gak selalu muncul, tapi oke-okean. Misalnya aja kayak buff merah, ini kan termasuk dalam monster yang gede ya. Nah ini pasti munculin jiwa tuh, yang bisa diambil dengan cara basic attack ataupun dengan skill. Kalau scuttler dan batu itu gak termasuk ya. Kalau misalnya kata, nah itu juga nggak termasuk. Tapi kalau misalnya buff ini termasuk cuy. Nah itu pasti muncul ya. Nah ini misalnya dari dragon itu pasti muncul, dan malah muncul itu 2 cuy. Jadi yang pasti munculnya itu adalah kalau misalnya yang mati itu adalah champion musuh, terus buff merah, buff biru, dan juga epic monster. Kalau misalnya ke minion, nah itu oke-okean, kadang muncul kadang enggak ya. Nah ini kebetulan muncul. Nah itu nggak muncul. Kalau misalnya champion nih ya, kalau gua kill ini pasti muncul cuy. Nah tuh muncul tuh.
Nah, tapi kalau misalnya untuk minion yang gede ya, yang gede itu misalnya kayak cannon, kalau misalnya yang ngekill itu bukan Senna, itu pasti muncul cuy. Misalnya yang ngekill barusan itu kan ini ya, minionnya. Coba lagi kita tes ya. Ini kan 2 nih. Yang ini kalau gua kill dapat nggak? Oke, dapat cuy. Coba lagi deh. Nih gua kill nih ya. Oke, nggak muncul kan? Selanjutnya kita tungguin lagi ya. Nah, ini ada 2 cannon tuh. Gue bakal biarin cannonnya itu di kill sama minion, dan itu pasti muncul dua-duanya cuy. Soalnya bukan Senna yang ngekill. Nah, muncul kan 1. Nah, tuh pasti muncul selagi bukan Senna yang ngekill. Tapi itu hanya berlaku untuk minion yang gede. Minion gede itu yang mana? Yaitu cannon dan juga super minion cuy. Kemudian yang kedua, buat dapetin jiwa atau munculin jiwa ini adalah dengan cara ngehit champion musuh. Dia kayak gini nih. Gue hit, nah tuh bakal ada jiwa kan. Nah, tapi itu ada cooldownnya selama 4 detik. Jadi nggak bisa terus-terusan diambil. Kita ulang lagi ya. Gue hit dulu sekali. Nah tuh ada jiwa kan tuh. Kalau gue basic attack, gue bakal dapat 1 stack. Dan di sini kebetulan stack gue udah banyak ya, karena ini gue tadi udah nyoba nyari stack dulu. Ini stacknya udah 135. Dan itu nggak harus pakai basic attack ya, misalnya pakai skill 1 nih. Nah, itu juga muncul tuh. Kalau gue basic attack, dia bakal dapat. Ataupun sebaliknya, kita tunggu dulu selesai cooldown ya. Ada cooldownnya 4 detik. Gue basic attack, ada muncul jiwa, gue skill 1, dia langsung bakal ngambil jiwa. Nah, sekarang fungsi stacknya itu apa? Nah, jadi stack ini bisa dikumpulin permanen selama gamenya ini berlangsung, ibaratnya kayak stacknya Nasus lah. Pertama ya, setiap 1 stack itu bakal ngasih 1 tambahan attack damage. Karena di sini gue punya 137 stack, berarti gue dapat 137 attack damage. Nah, ini lumayan susah sih, harusnya gue dapetin 100 stack ya. Ini karena di training aja. Lah, kok kecil banget bang, cuman 1 attack damage udah ngumpulinnya susah, tambahnya dikit lagi. Nah, tenang cuy, karena kalau misalnya stack kalian itu udah mencapai angka 20, maka Senna ini bakal dapet tambahan yang khusus lagi. Yang pertama itu dia bakal dapet tambahan jarak basic attack yang lebih jauh, sejauh 25, dan meningkatkan kemungkinan kritikal atau critical chance sebesar 15%. Di sini gue nggak punya item sama sekali, kalian bisa lihat. Dan tapi critical rate gue itu 90%. Kenapa? Karena gue punya stack 137. Jadi dia bakal berlaku kelipatan cuy. Di saat stack lu 20, maka lu bakal dapat tambahan jarak besi attack sebesar 25 dan critical rate 15%. Nanti di angka stack 40 bakal naik lagi 2 kali lipat. Critical rate-nya naik ke 30% dan basic attack jaraknya itu naik ke 50. Dan saat stack lu 60 bakal naik lagi, saat stack 80, 100, 120, 140 ya gitulah. Dan sisanya stack-stack kayak misalnya 21 stack nih. Nah, tambahan yang ke 21 itu cuma 1 attack damage gitu loh. Dan ini dia perbandingan jarak basic attack saat gue tanpa stack dan juga 200 stack. Nah, tapi ada satu lagi nih. Kan di sini critical rate gue udah 90% ya. Critical rate itu maksimalnya ada di 100% cuy. Jadi kalau misalnya gue beli item misalnya static shift nih, static shift ini dapat critical rate itu sebesar 25%. Kalau gue beli berarti kelebihan 15%. Nah, efeknya apa? Yang 15% yang berlebih tadi itu bakal diubah menjadi physical lifestyle atau physical fam. Kan misalnya nih, gue tiba-tiba dapat 6 physical fam. Tapi nggak semuanya diubah jadi physical fam ya. Kan sisanya 15% ya, bukan berarti gue dapat 15% physical fams. Karena yang diambil itu cuma 30% doang cuy. Kalau gue tambah lagi, misalnya gue beli rapid fire cannon nih 25%, berarti kelebihan 35%. Physical fam gue jadi 14%. Ya gitulah. Kemudian pasif selanjutnya, ya masih ada pasif lagi. Jadi Senna ini kalau misalnya nembaknya nge-basic attack itu kan kayak butuh waktu dulu ya, kayak nge-charge gitu lah. Tapi setiap dia nge-basic attack, Senna ini bakal dapat tambahan movement speed sebesar 20% dari movement speed musuh. Nah, gue basic attack ya. Tuh. Movement speednya naik tuh karena ada angin-angin kan di belakangnya ya. Jadi dia dapat tambahan movement speed itu 20% dari movement speed musuh. Artinya apa? Kalau misalnya musuh punya movement speed yang kenceng banget, maka tambahan untuk kita itu bakal makin gede cuy. Misalnya aja kayak Master Yi yang lagi movement speed itu kenceng banget ya pakai ulti, itu kalau misalnya Senna basic attack, movement speed kita juga bakal lebih cepet cuy. Dan terakhir, ini masih ada ya. Jadi setiap Senna ini naik level, kalau misalnya champion lain itu bakal dapat tambahan attack damage, tambahan darah, defense dan segala macamnya ya. Nah, tapi untuk Senna ini setiap dia naik level itu nggak bakal ada tambahan attack damage cuy. Jadi cuma nambah darah doang, defense dan segala macamnya lah. Karena attack damage itu udah cukup dari stacknya ya.
Dan kemudian damage kritikalnya pun nggak sebesar champion lain, karena damage kritikalnya itu cuman setengah doang cuy, atau 50% dari dibandingkan dengan champion lain. Selanjutnya skill 1. Nah jadi skill 1 ini mirip dengan Lucian yang tadi. Jadi dia bakal nembakin laser dan nggak bisa seenaknya ya, karena ini harus ada targetnya dulu, kayak gini nih. Nah dan ini juga bisa nembus ke belakang ya tuh. Kalau gue nembak sini, yang belakang juga bakal kena cuy. Tuh. Nah gitulah. Dan ini ngasih physical damage ya. Nah tapi bedanya dengan Lucian adalah kalau Lucian itu kan harus ke target musuh ya. Sedangkan Senna ini bisa kemana aja cuy targetnya. Ke champion temen itu bisa. Dan bahkan malah ini bakal nge-heal temen. Ke tower juga bisa. Tuh. Ke buah juga bisa. Ke bom juga bisa. Ke center juga bisa. Dan bahkan bisa ke ward cuy. Tuh. Waduh, ini mantep banget sih. Tuh, jadi kalau misalnya target itu nggak nyampe ya bisa keluar aja nih. Tuh, kayak gitu. Dan kemudian basic attack Senna juga bakal ngurangin cooldown dari skill 1 sebesar 1 detik. Misalnya nih ya. Nah, tuh cooldownnya jadi lebih cepat tuh. Berkurang 1 detik setiap nge-basic attack. Dan di sini jarak basic attack gue kan lumayan jauh nih ya, tuh. Nah, itu karena gue udah punya 160 stack, cuy. Kalau misalnya gue klik nih ya, tuh. Taman attack damage 160, range-nya 200, critical chance 100%, dan lifesteal gue 7%. Ini bakal lebih detail di sini. Kemudian jarak dari skill 1 ini sama dengan jarak dari basic attack. Jadi karena pasif gue ini naikin jarak dari basic attack, otomatis jarak dari skill 1 juga bakal naik cuy. Tuh. Jadi sama lah. Bahkan kalau misalnya kalian beli item rapid fire cannon yang bakal naikin jarak dari basic attack, itu juga bakal naikin jarak dari skill 1 cuy. Kemudian skill 1 ini kan bisa dibilang kayak lumayan ada proses gitu ya. Kayak sebelum nembak kayak ada ngecharge dulu lah. Nah ini kalau misalnya saya punya attack speed, itu kecepatan skill 1-nya itu bakal naik juga cuy. Dan terakhir skill 1 ini juga punya efek on hit ke champion musuh. Yang artinya kalau misalnya kalian beli kayak item Trinity Force, terus juga Mana Muni, itu dia bakal langsung aktif cuy, tanpa perlu nge-basic attack. Jadi cukup skill 1 aja. Selanjutnya skill 2. Senna ini bakal nembakin gelombang arwah ke depan kayak gini. Yang kalau misalnya kena champion ataupun minion, dia bakal bisa ngasih damage dan juga bakal nge-root setelah 1 detik. Nah tuh. Jadi dia kayak ada nunggu dulu loh. Nah dia nge-damage dulu. Dia bakal nge-root dan rootnya itu bertahan selama 2,2 detik cuy. Jadi lama banget loh. Selanjutnya skill 3. Nah sebelum gue jelasin, gue mau ngasih tahu kalau sebenarnya skill 3 ini bisa bilang ada 2 tahap atau 2 bentuk lah. Yang pertama bentuk arwah atau jiwa, dan yang kedua kamuflase. Jadi kalau misalnya gue pecah skill 3, nanti bakal ada kabut di sekitar warna hitam, dan si Senna ini bakal berubah menjadi roh atau jiwa hantu gitulah. Tuh kayak gitu tuh. Kalau misalnya dari musuh itu bakal kelihatan kayak kabut, dan kalau misalnya masuk itu bakal kelihatan dan bisa di-hit. Dan di sini gue dapat tambahan movement speed ya. Kemudian yang menariknya lagi, kalau misalnya ada champion teman yang masuk ke dalam arwah kita kayak gini, maka teman kita itu bakal berkamuflase. Yang artinya itu musuh nggak bakal bisa lihat cuy, karena itu berkamuflase. Beda dengan kita yang jadi arwah. Tuh beda ya. Teman kita itu nggak bakal kelihatan sama musuh. Tapi kalau misalnya champion teman kita ini keluar, misalnya gini ya, masuk nih, terus dia keluar, maka teman kita ini bakal berubah jadi arwah atau roh warna hitam gitulah. Yang musuh itu nggak bakal bisa tahu siapa, karena cuma kelihatan kayak arwah hitam doang. Kecuali musuh itu lumayan deket ya, itu bakal kelihatan siapa. Dan pas lagi jadi arwah, itu teman kita juga bakal dapet tambahan movement speed. Dan yang terakhir ulti. Nah ini skill global kayak gini. Kalau misalkan perhatiin, ini indikator skillnya ada 2. Yang pertama di bagian tengah, dan yang kedua itu di bagian luar cuy. Nah, yang ngedamage musuh itu cuman yang di bagian tengah doang nih, kayak gini nih. Nah, itu udah damage-nya ya. Tapi kalau misalnya yang bagian luar nih ya, itu nggak ada damage-nya sama sekali. Tuh, tanpa damage sih. Nah, fungsinya apa bang? Nah, jadi ulti itu selain ngedamage, itu juga bakal nge-shield teman kita. Ini teman kita bakal dapat shield nih. Nah, gitu, teman kita bakal dapat shield ya. Tapi walaupun teman kita di tengah, itu juga tetap dapat shield cuy. Dan itu bakal semua teman kita ya. Jadi ini lumayan ngebantu gitu, lumayan nge-support temen lah. Dan kemudian ultinya ini saat ngedamage musuh, itu bakal langsung munculin jiwa cuy. Munculin roh. Nah ini tinggal di basic attack aja, atau di skill. Dan kita dapat 1 stack. Kalau misalnya kena banyak musuh kayak gini ya,
semuanya bakal ini punya arwah. Tuh, gue tinggal skill 1, udah arwah keambil semua. Selanjutnya combo untuk Senna. Nah, kalau misalnya combo sih gue juga bingung ya, karena ya skillnya gini doang nih. Tapi kira-kira beberapa kombonya gini deh. Yang pertama, basic attack, skill 1, dan basic attack. Itu kayak combo sederhana lah. Kalau misalnya buat kabur juga bisa pakai skill 3. Misalnya basic attack, skill 1, basic attack, terus kabur pakai skill 3. Juga bisa kayak gitu. Kemudian combo yang kedua adalah combo skill 2, basic attack, skill 1, dan basic attack. Dan kalau misalnya combo pakai ulti, itu tinggal ditambahin ulti aja cuy. Skill 2, basic attack, skill 1, basic attack, dan ulti. Kayak gitu. Mungkin ada penasaran, Bang, kalau pakai flash gimana, Bang? Nah, kalau skill 2 itu bisa pakai flash kayak ini. Nah, supaya buat ngagetin musuh lah ya. Dan jaraknya juga bakal makin jauh, cuy. Dan kalau misalnya ulti, bisa sih pakai flash, tapi kayak serangannya itu bakal tetap di situ, cuy. Tuh, tetap aja tuh damage-nya di situ ya. Jadi dia kayak cuman pindah tempat doang lah. Selanjutnya tips untuk Senna. Yang pertama yang seperti gue bilang tadi, kalian bisa pakai skill 1 ini kemana aja ya targetnya. Ke semua hal lah, ke semua target. Entah itu ke buah, tower, dan lain-lain. Nah, kalian bisa manfaatin ke war kayak gini nih. Misalnya skill 1 kalian nggak nyampe ya. Nah, kalian bisa pasang war terus skill 1 ke war, supaya target itu kena cuy, kayak gitu. Dan gak cuma di situ doang, ini juga bisa kayak gini nih. Misalnya ada war nih, ada center lah. Kalian skill 1, tuh dia bakal langsung hancur. Kayak ini juga bisa nih. Nah, kayak gitu cuy. Dan yang terakhir, kalau misalnya skill 2 ini kalian arahin ke minion dan minionnya langsung mati, maka dia bakal langsung ngaktifin efek ngerotnya cuy, tanpa perlu nunggu 1 detik. Misalnya kayak gini ya, gue tunggu dulu darahnya dikit. Tuh, dia bakal langsung ngerot cuy. Oke, sekian video dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.